Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishaq Abdurrahman dengan NIM 2313300023 kelas KPI 4A. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyatil hadis. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah public speaking, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, ya, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan apa yang beliau niatkan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, ya, berjuta-juta nikmat, sehingga nikmatnya tidak bisa dihitung satu persatu, tapi bisa dirasakan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa, ya, melaksanakan aktivitas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda kita, siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan, ya, atau menyampaikan atau mengurai atau mengulang kembali pertemuan pertama public speaking, ya, yang mana kemarin itu telah disampaikan oleh Bapak dosen, ya, terkait RPS, ya, mulai dari kehadiran itu 75%, ya, dalam artian 75% itu harus mengikuti 11 pertemuan, itu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Di samping itu juga beliau mewajibkan setiap pertemuan beliau, ya, public speaking itu harus membuat harus membuat learning journal atau laporan pembelajaran, ya, setiap pertemuan beliau. Ada 14 pertemuan, jadi harus membuat video setiap pertemuan beliau, ya. Itu harus diupload di YouTube, ya, atau diupload juga di via Classroom. Itu pembuatannya minimal 5 menit dan maksimalnya 10 menit. Itu bebas, terserah kita mau pakai gaya dakwah, dai itu boleh, mau gaya MC boleh, mau gaya seperti jurnalis atau TikTok, ya, TikTok seperti yang lip atau yang mempromosikan jual, ya, via online, itu boleh juga. Itu sesuai dengan basicnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, itu membolehkan, ya. Intinya terkait public speaking aja gitu, ya. Biar apa? Biar kita bisa terlatih, biar kita tidak merasakan demam panggung, ya. Karena kalau kita sudah di depan panggung tuh, kalau kita tidak dilatih dari sekarang, mungkin
gaya dan tubuh kita serta ucapan kita pasti bakal kaku semuanya. Nah, untuk itu kenapa ada public speaking ya, kenapa di UIN Sultan Maulana Banten khususnya Fakultas Dakwah dan Prodi KPI ya mengadakan MK peminatan ya, MK peminatan ya, ini public speaking ya, agar kita sebagai mahasiswa UIN bisa menjadi orang-orang yang sukses ya, baik itu di berbagai jenis seperti di radio atau media sosial atau sebagai dai pendakwah ya, sehingga kita bisa menyampaikan dengan jelas. Di samping itu juga beliau menjelaskan terkait apa itu KPI ya. KPI itu komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, K-nya itu komunikasi, P-nya penyiaran, dan I-nya itu Islam. Nah, apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu suatu pengiriman atau penerimaan pesan ya antara komunikator dan komunikan, sehingga bisa disampaikan atau bisa dipahami secara efektif dan mudah. Itu komunikasi. P ya, di situ kan ada P-nya itu penyiaran. Nah, penyiaran itu bisa diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang disampaikan melalui gelombang elektromagnetik ya, yang disiarkan secara serentak dan diterima oleh receiver yang ada di rumah masing-masing. Nah, artinya walaupun pakaiannya sama, tetapi kalau sifatnya itu berbeda ya, tidak memenuhi unsur tadi ya. Yang pertama ada unsur disiarkan secara serentak ya, dan disiarkan melalui gelombang elektromagnetik ya, itu tidak bisa disebut atau dikatakan sebagai penyiar. Karena jika ingin bisa disebut sebagai penyiar, berarti harus memenuhi unsur tersebut. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama itu harus bisa disiarkan secara serentak. Yang pertama disiarkannya melalui gelombang elektromagnetik. Itu unsurnya ada dua ya, harus memenuhi syarat kedua itu agar bisa dikatakan dengan penyiar. Nah, selain itu juga KPI ya, I itu kan Islam. Untuk Islam mungkin sudah paham lah apa itu Islam ya. Selain itu juga komunikasi dibedakan menjadi tiga ya. Yang pertama ada komunikasi kelompok, yang kedua ada komunikasi intrapersonal, dan yang terakhir itu ada komunikasi personal ya. Mungkin ya hanya itu yang saya bisa sampaikan, dan saya bisa mengulang kembali terkait pertemuan pertama public speaking ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.